Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini bertujuan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Pendidikan Agama 5. Perkenalkan, nama saya Annisa Fitiara Salsabila, NPM 1121190, kelas C2021. Di sini akan menjelaskan mengenai rangkuman materi Ma'rifatullah. Yang pertama yaitu Ahamiyatu Ma'rifatullah, yang kedua At-Thariq ila Ma'rifatullah, yang ketiga Al-Mawani min Ma'rifatullah, yang keempat itu Al-Adillah ala wujudillah, yang kelima Tauhidullah, yang keenam Al-Hayah fi Jilali Tauhid, yang ketujuh yaitu yang terakhir makna la ilaha illallah. Baik, selanjutnya yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai Ahamiyatu Ma'rifatullah. Ma'rifah berasal dari kata arafa ya'rifu, yang berarti mengenal. Ma'rifatullah berarti usaha manusia untuk mengenal Allah baik wujud maupun sifat-sifatnya. Menurut Ibnu Al-Yaqim, Ma'rifatullah adalah ilmu yang membuat seseorang itu melakukan apa yang menjadi kewajiban bagi dirinya dan konsekuensi pengenalannya. Manfaat mengenal Allah itu diantaranya yaitu Al-Kafilah, menjadi penguasa di bumi ini, Al-Amnu, yaitu dianugerahi rasa aman dan ketentraman, dan Al-Hayatun, yaitu kehidupan yang baik, dan Tamkinudin, yaitu diteguhkannya Islam di bumi, dan Al-Barokat, diberi keberkahan melimpah. Nah, pastinya juga Al-Jannah, yaitu surga. Baik, selanjutnya yang kedua di sini ada At-Thariq ila Ma'rifatullah, yaitu cara menuju mengenal Allah. Kita akan mempelajari tentang zat dan sifat Allah, serta bagaimana mengenalnya melalui ayat-ayatnya. Nah, dalam Ma'rifatullah, sifat-sifat kesempurnaan Allah yang harus kita ketahui itu adalah bahwa Allah adalah Maha Hidup, Maha Pengetahui, Maha Kuasa, Maha Mendengar, dan Maha Melihat. Pendekatan Islam dalam mengenal Allah melalui ayat-ayatnya adalah dengan mempelajari dan memahami ayat-ayat tersebut secara mendalam. Nah, seorang mukmin harus mengenal Allah dengan mempelajari ayat-ayat itu, merenungkannya dengan hati yang bersih, dan memperbanyak ibadah kepadanya. Selain itu, seorang mukmin juga harus menjauhi sikap orang kafir dengan tidak meniru perilaku mereka dan tidak terpengaruh oleh pemikiran mereka yang bertentangan dengan ajaran Islam. Materi yang ketiga yaitu Al-Mawani min Ma'rifatullah, konsep dalam ajaran Islam yang mengacu pada hambatan atau penghalang-penghalang yang dapat mencegah seseorang untuk benar-benar mengenal Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah itu. Yang pertama, yaitu maradus syahwat. Nah, hasad atau hawa nafsu nih yang berlebihan dan tidak terkontrol terhadap hal-hal yang dilarang dalam Islam. Seringkali juga dikaitkan dengan hawa nafsu yang negatif, seperti keinginan untuk melakukan dosa dan maksiat. Untuk mengatasi maradus syahwat ini, yang menjadi penghalang mengenal Allah antara lain yaitu satu, menjaga diri dari perbuatan dosa dan maksiat, menjauhi lingkungan yang dapat memicu nafsu syahwat, meningkatkan kesadaran dan akan akhirat dan kehidupan setelah mati, juga memperbanyak ibadah dan zikir kepada Allah. Yang kedua di sini ada maradus asyubhah. Ini merujuk kepada keraguan atau kebingungan. Istilah ini juga digunakan untuk menggambarkan situasi di mana seseorang memiliki keraguan atau ketidakpastian tentang perbuatan atau tindakan yang dilakukannya. Nah, apakah perbuatan tersebut halal atau diperbolehkan, bahkan atau haram dilarang oleh Allah. Nah, penghalang-penghalang yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah ini ada 4, yaitu al-jahlu, kebodohan atau kejahilan. Yang kedua, al-i'tiyab, keraguan-raguan atau tidak yakin. Yang ketiga itu ada al-ghaflah, yaitu kelalaian. Yang keempat, terakhir ini ada al-inhiraf, yaitu penyimpangan. Nah, materi keempat selanjutnya ini ada al-adillah ala wujudillah, yaitu memahami keberadaan Allah dan mengenalnya dengan lebih baik. Dengan mempelajari bukti keberadaan Allah, kita semua akan menjadi lebih bertakwa dan menyadari kebesarannya. Nah, beberapa dalil yang digunakan untuk membuktikan eksistensi Allah ini yaitu yang pertama ada al-dalilul fitri, yaitu dalil fitrah. Yang kedua al-dalilul hissi, yaitu dalil yang dapat diindra. Yang terakhir ini ada al-dalilul aqli, yaitu dalil yang dapat oleh akal. Untuk mengenal Allah dengan benar ini, kita harus mempelajari bukti keberadaan Allah dan menyadari kebesarannya. Hal ini juga dapat dilakukan dengan beribadah dan melakukan amal soleh. Dengan begitu, seorang akan mampu mewarnai dirinya dengan segala hal dalam bentuk macam ibadah dan menjadi lebih bertakwa. Menyadari eksistensi Allah ini dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat yang sangat besar. Di antaranya yaitu menjadi lebih bertakwa dan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengetahui tujuan hidup di dunia dan mampu menjalankan kehidupan dengan penuh makna, menjadi lebih sabar dan tawakal dalam menghadapi cobaan hidup,
menjadi lebih berakhlak mulia dan berperilaku baik dalam kehidupan sehari-hari, menjadi lebih bersemangat dan melakukan amal soleh dan berbuat kebaikan kepada sesama. Materi kelima di sini ada tauhidullah, yaitu dalam membahas tauhid kita harus memahami nih konsep tauhid rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah, serta menyadari wujud kerajaan Allah di alam semesta. Diharapkan kita dapat lebih memahami dan mengaplikasikan tauhidullah dalam kehidupan sehari-hari. Menyadari wujud kerajaan Allah di alam semesta itu penting karena dengan menyadari hal tersebut kita dapat memahami kebesaran Allah dan kekuasaannya dalam menciptakan dan mengatur alam semesta ini. Hal ini juga dapat membantu kita untuk lebih menghargai dan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita, serta memperkuat keyakinan kita terhadap tauhidullah. Materi keenam di sini ada al-hayah fi jilali tauhid, membahas tentang hidup di bawah naungan tauhid yang akan membawa kebahagiaan dan juga ketenangan dalam hidup. Untuk hidup di bawah naungan Allah ini, seseorang harus memahami nih prinsip-prinsip tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Prinsip ini meliputi mentauhidkan Allah dalam hal asma dan sifatnya, rububiyahnya, mulkiyahnya, dan uluhiyahnya. Selain itu, seseorang juga harus menjauhi tagut dan beribadah hanya kepada Allah saja. Hidup ini di bawah naungan tauhid dapat membawa kebahagiaan dan ketenangan nih. Karena seseorang yang hidup di bawah naungan tauhid akan terus merasa aman, tenang karena hanya mengandalkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Sempurna. Seseorang akan hidup dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam sehingga mereka mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Yang terakhir ini ada makna la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini artinya tiada Tuhan selain Allah. Yang memiliki makna tidak ada sesembahan yang benar dan berhak untuk disembah kecuali hanya Allah saja. Kalimat la ilaha illallah ini juga menjadi bentuk dengan setulusnya meyakini Allah hanya satu dan meninggalkan segala bentuk keburukan. La ilaha illallah juga merupakan kalimat tauhid yang paling utama bagi umat Islam. Kalimat la ilaha illallah menjadi sumber penciptaan dan perintah, sumber pahala dan juga hukuman. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.